Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wartobi. Jadi begini Pak, kebetulan saya peserta calon guru penggerak angkatan 6 untuk dalam kesempatan kali ini meminta izin pada Pak Wartobi selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Sluke. Jadi rencananya ini saya perlu kolaborasi dulu dengan Pak Wartobi selaku Kepala Sekolah tentang adanya program budaya positif di sekolah ini Pak. Mungkin yang sudah berjalan ini apa Pak Wartobi? Terima kasih atas waktunya. Yang jelas selama ini saya amati budaya positif yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sluke, diantaranya yang pertama 3S. 3S ya? Ya, 3S ini sudah dilaksanakan setiap hari, di mana setiap gurunya digilir secara piket. Terus yang kedua, budaya positif yang kedua yaitu Jumat Sehat. Jumat ya. Kegiatannya apa Pak? Kegiatan Jumat Sehat itu diantaranya digunakan untuk olahraga. Olahraga ya. Sekaligus mungkin khusus untuk yang perempuan itu ada minum tablet penambah darah. Oh, iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan agenda budaya sehat. Dalam rangkaian kegiatannya adalah makan bersama, kemudian minum tablet tambah darah, dan yang ketiga adalah gosok gigi bersama. Untuk hari ini saya berdiri, yang hanya saya sampaikan adalah rangkaian yang pertama saja anak-anak, yaitu makan bersama sesuai dengan makan sehat. Anak-anak yang berbahagia, sesuai yang saya bawa di sini adalah tepak makanan anak-anak. Perhatikan, tepak makanan ini kalau kita lihat dari gambarnya adalah yang paling luas wilayahnya adalah sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian lauk pauk. Yang terakhir di sini adalah makanan pokok. Maka budayakan untuk mulai saat ini hanya sebagai suatu siasat saja anak-anak. Alangkah baiknya kalau kita makan, ambil yang pertama itu adalah sayur, kemudian lauk, buah, baru makanan pokok yaitu beras atau nasi ya, nasi. Ini kalau di rumah. Namun kalau untuk kegiatan luar, misalnya kita mendatangi acara resepsi, ini tetap kita melakukan, kita ambil yang nasi dulu. Karena apa? Tatanan itu sudah dipersiapkan dengan urutan, biasanya adalah nasi terlebih dahulu. Anak-anak, di dalam gambar ini seperti tadi yaitu sayur, kemudian lauk, buah, dan nasi. Ini adalah makanan 4 sehat. Makanan 4 sehat ini sangat kita perlukan. Terlebih lagi apabila kita mampu menyiapkan 5 sempurna yaitu susu. Lebih tepatnya baik bisa susu segar maupun susu yang sasetan itu ya, ataupun bubuk. Tidak tepat lagi kalau kita menggunakan susu ibu. Baik anak-anak, di dalam makan 4 sehat ini kita juga harus menerapkan pola hidup makan yang cerdas. Kenapa? Karena ini untuk melengkapi kebutuhan hidup kita sendiri. Lebih sehat di dalam badan, kita akan lebih sehat, cerdas di dalam berpikir. Kita hindari mitos seperti orang tua yang dulu anak-anak
Kalau orang tua dulu mengatakan makan orang makan nak kumpul, makan sing penting wareg. Kalau seperti itu anak-anak ya, mungkin kita tidak jadi makan betulan. Maka apa? Kita ubah menjadi alhamdulillah kita bisa makan, semoga sehat, semoga manfaat, berkah, barokah. Demikian ya anak-anak. Ya. Kemudian anak-anak, di dalam makan ini kita tidak intinya adalah proses ya. Kita berusaha, tetap berusaha. Karena apa anak-anak? Biasanya kalau pagi hari kita hanya dipersiapkan makan nasi sama lauk saja. Tidak apa-apa. Saya kira kamu juga lebih paham. Berusahalah. Demikian anak-anak ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan. Yang penting adalah usaha dan usaha. Demikian anak-anak, kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, semoga terlaksana dan betul-betul kalian menjadi generasi yang sehat, yang sukses, hebat, berkah, barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan, makan.
masih dari Jumat juga, berselang-seling hari selain minggu ini Jumat sehat, berikutnya Jumat bersih. Jumat bersih itu diadakan kebersihan lingkungan sekolah, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah sendiri. Silakan diangkat ke atas semuanya. Yang penting bisa untuk memotong rumput. Seputar alat bekerja. Mempunyai keinginan seluruh di sebelah timur yang rasa nomor 7, 8. Terus yang ketiga, yang keempat, diantaranya adalah pelaksanaan sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah. Ini dilaksanakan sholat duhur berjamaah ya. Ini khusus hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis, karena pada hari itu memang jamnya sampai jam duhur, sementara kalau Jumat Sabtu tidak melewati jam duhur sehingga tidak dilaksanakan. Mas, sudah wudhu? Kelas berapa ini? Sudah wudhu ya? Oke. Ayo sholat, yang sholat sudah sholat, udah wudhu. Ayang, oh bawa mukena sendiri. Ya dari kelas berapa ini? Alhamdulillah. Ini sudah imamnya juga sudah datang. Alhamdulillah jamaah banyak sekali. Mas bagus, ayo sholat mas. Ya, ini jamaahnya banyak sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah ramai sekali ini. Assalamualaikum mas. Sudah wudhu belum mas? Belum pak. Wah berjubel sekali ini. Ya silakan ya. Ayo mas, kelas 9B nih. Wali kelasnya siapa ini? Alhamdulillah ya, masuk surga semuanya, amin ya. Ayo ini juga antri mas ya. Antri wudhunya ya. Ya alhamdulillah. Terus yang rutin dilaksanakan tiap pagi diantaranya adalah tentang berdoa setiap pagi. Berdoa. Dilanjutkan dengan baca literasi tentang BTA atau mungkin literasi dengan yang lainnya secara bergantian yang dipandu oleh guru masing-masing di kelasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kalian literasi kesehatan dengan membaca buku kesehatan yang sudah kalian punyai masing-masing. Kemudian setelah kalian baca, kalian pahami, kemudian ringkasannya ditulis dalam buku rangkuman literasi. Begitu anak-anak, sudah jelas? Sudah. Silakan kamu lakukan untuk membaca materi kesehatan di buku kalian yang sudah kamu punyai, kemudian kamu rangkum di buku rangkuman literasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya tujuannya untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Suluke ini, Pak ya. Sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, anak untuk bisa belajar gitu, Pak ya. Terus mengembangkan perilakunya menjadi jauh lebih baik, lebih positif gitu, Pak. Dan yang terpenting lagi, Pak, setelah dibudayakan di sekolah, harapannya semua yang telah dilaksanakan di sini bisa diterapkan di masyarakat, terutama di keluarganya. Kemudian satu lagi, Pak. Ada pengaruhnya nggak, Pak, sebelum dilakukan budaya positif ini dengan sesudah dilaksanakan? Pengaruhnya ada nggak, Pak? Pengaruhnya jelas banyak sekali dan besar sekali. Di antaranya yang nyata, misalnya perilaku anak akan menjadi lebih baik, sopan dan santun terhadap guru ataupun tenaga kependidikan. Terus dari segi kesehatan mungkin juga ada pengaruhnya, ditandai dengan tidak banyaknya anak yang izin sakit, misalnya seperti itu. Jadi pengaruh budaya disiplin positif ini sangat besar sekali, Pak. Besar sekali, jelas ya. Baik, Pak, kemudian terkait dengan tugas aksi nyata saya sebagai guru penggerak, saya sekaligus minta kolaborasi dan izin untuk melakukan diseminasi, mungkin sharing berbagi tentang materi-materi disiplin positif dengan rekan-rekan di sekolah ini, Pak. Kemudian nanti saya juga akan diseminasi ke murid-murid tentang nilai keyakinan, kemudian juga nanti di segitiga restitusi, kemudian motivasi intrinsik, insya Allah akan kami laksanakan diseminasi dengan teman-teman guru agar nanti kita bisa satu visi, satu tujuan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kita, Pak. Ya, saya secara pribadi sangat mendukung terhadap apa-apa, terutama aksi-aksi yang dilakukan oleh CGP. Dan harapan saya juga ini bisa disosialisasikan ke
rekan-rekan yang mungkin belum menjadi CGP, sehingga Iya. paling tidak di lingkungan kita ini meskipun CGP-nya hanya sedikit, tapi mayoritas guru semua akan bisa mengikuti aksi-aksi yang ada pada CGP. Harapan yang terbesar lagi, sehingga nanti pembelajaran di SMP Negeri 1 Sluke akan menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas waktunya dan izin serta kerjasamanya serta koordinasi. Selanjutnya nanti saya akan membuat alur rencana untuk kegiatan aksi nyata, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wartobi sudah memberikan izin dan dukungan supportnya untuk kegiatan aksi nyata saya, Pak, untuk calon guru penggerak di angkatan 6. Terima kasih Pak Wartobi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sluke. Naik, Mbak. Nah, budaya positif nanti meliputi beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian simulasi posisi kontrol, kemudian seketika restitusi. Baik, teori kontrol bahwa sebenarnya itu tidak ada manusia yang dapat mengontrol manusia lain. Pada dasarnya manusia memiliki otoritas sendiri-sendiri. Artinya kita itu tidak bisa mendirect, mengontrol atau mengatur orang lain seperti itu. Kemudian makna disiplin itu merupakan disiplin diri yang muncul atas motivasi intrinsik atau pembelajaran kesadaran dari dalam untuk melakukan sesuatu. Jadi konsep disiplin di sini bukan sesuatu yang harus seperti militer melakukan dihukum kemudian melakukan pendisiplinan, enggak, tapi di sini adalah disiplin, konsepnya adalah belajar untuk menjadi lebih baik, perilaku lebih baik yang didasari dari motivasi intrinsik dari dalam. Dan naik, Mbak. Nah, kemudian motivasi, hukuman, dan konsekuensi serta restitusi. Bahwa Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ya ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu bahwa manusia itu melakukan sesuatu itu biasanya memiliki 3 motivasi ya. Yang pertama itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan ya, untuk menjadi mereka menjadi kepengen dapat penghargaan, kemudian diakui seperti itu ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Baik, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan ya, sebuah pilihan. Kemudian hukuman itu biasanya kalau hukuman itu sifatnya tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu panjang juga biasanya itu membekas. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman tapi sifatnya itu jangka pendek. Dan kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan ya nilai-nilai keyakinan. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir, biasanya kalau hukuman itu korban yang mendapatkan keadilan. Murid, anak akan tersakiti. Kemudian yang kalau konsekuensi itu anak dibuat untuk tidak nyaman juga. Sedangkan untuk restitusi, murid, anak mendapatkan penguatan motivasi, kesadaran intrinsik, motivasi intrinsik tentang nilai-nilai keyakinan yang sudah diyakini. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang penting bahwa hukuman itu cenderung memberikan identitas gagal. Ketika kita melakukan penghukuman itu cenderung memberikan identitas gagal. Ya. Sedangkan kalau kita melakukan restitusi dan konsekuensi, disiplin ini cenderung identitas sukses. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau hukuman itu cenderung memberikan identitas gagal, kalau konsekuensi dan restitusi itu memberikan
identitas sukses seperti itu. Ya, lanjut next. Next lagi terus. Nah ini keyakinan sudah. Kebutuhan. Nah ini. Baik, Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati, terima kasih untuk perhatiannya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini misalnya makan, minum, ya kan, mandi, ini kebutuhan dasar. Kemudian rumah gitu ya, tempat tinggal gitu, kebutuhan dasar. Nah, kemudian yang kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga menjadi kebutuhan dasar. Dan yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan seseorang. Dan yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Saya ulangi, bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang pada murid kita. Misalkan saja, ketika kebebasan itu kebutuhan kebebasan kurang terpenuhi, maka cenderung anak akan menampilkan perilaku yang seenaknya sendiri, tidak mau diatur seperti itu. Kemudian kesenangan, apabila kebutuhan ini kurang, cenderung anak akan menampilkan perilaku mencari kesenangan sendiri. Misalkan di saat pembelajaran tidak memperhatikan guru, tapi malah memilih main-main sendiri, karena memang dia mencari kesenangan. Kalau bertahan hidupnya yang kurang, maka cenderung dia misalkan kebutuhan makan ya kurang, dia cenderung di kelas suka misalkan menjahili teman-temannya, cenderung menggoda teman-temannya untuk makanannya. Kemarin ada permasalahan makanannya direbut dan sebagainya kayak gitu kan. Kemudian kalau rasa kasih sayang yang kurang kebutuhan ini, maka cenderung anak biasanya cenderung dia akan mencoba untuk mencari perhatian, begitu ya. Nah, kemudian seperti itu, kemudian lanjut. Nah, ini yang penting 5 posisi kontrol dalam sesi simulasi akan nanti kita sampaikan. 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, misal penghukum ini sifatnya menyakitkan, baik secara fisik maupun secara verbal. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Misalkan, aduh nak, kamu kok terlambat lagi? Kamu seneng ya kalau ibu sakit-sakitan gara-gara mikir kamu kan begitu. Seakan-akan mengiba begitu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman ini cenderung akrab, nyaman, cuman kekurangannya biasanya itu anak-anak itu cenderung hanya kepada guru-guru tertentu saja, kepada guru yang lainnya dia tetap akan menampakkan perilaku yang lain. Kemudian yang posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir manajer. Nanti saya akan buat sesi simulasi untuk mendemonstrasikan di ruangan demonstrasi. Nanti kita akan menampilkan 5 posisi kontrol ini. Berikutnya next, Mbak. Nah, segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya adalah bagaimana supaya anak itu tidak diberikan identitas gagal, dijatuhkan, dan sebagainya. Tapi tetap diberi dukungan positif untuk bahwa kamu bisa memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalkan tetap disadarkan bahwa tindakan yang anak melakukan pelanggaran tetap disadarkan. Nah, setelah divalidasi kemudian menanyakan keyakinan apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan apa belum. Kalau belum, bagaimana tindakan berikutnya, seperti itu. Baik Bu, kemudian lanjut next. Ya, jadi kesimpulannya untuk menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan penerapan disiplin positif oleh seluruh warga sekolah. Jadi kegiatan disiplin positif ini sudah kita coba seperti 3S itu ya, senyum, sapa, salam itu juga salah satu penerapan disiplin positif untuk membentuk karakter yang muara akhirnya adalah untuk profil pelajar Pancasila. Demikian untuk kegiatan aksi nyata diseminasi disiplin positif. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo Pak, kalau yang mau tanya silakan. Pak, saya Pak, tanya Pak. Silakan tanya atau mau menanggapi silakan. Oke. Terima kasih tadi dijelaskan tentang budaya positif dan restribusi Pak tadi. Restitusi, maaf. Saya kira restitusi Pak. Jadi begini, untuk budaya positif memang dampaknya yang dijelaskan Pak Adib Jawahari tadi yang juga diterapkan Pak Adib Jawahari sehari-hari di sekolahan sangat baik sekali Pak. Justru sekolah kami sangat berterima kasih kepada Anda telah menjelaskan bagaimana budaya-budaya positif dan diterapkan di sini memang sangat bermanfaat sekali. Kemudian tentang restitusi itu Pak tadi ketika ada anak melanggar dan kita tangani Pak, itu ternyata juga ada anak yang berubah, juga ada keterbatasan juga dari kami Pak. Ternyata ketika restitusi mau kita jalankan, ketika anak sudah dipanggil dan dinasihati dan diberi tadi yang restitusi tadi Pak, ya kegiatan tersebut. Tapi ketika di separuh penjelasan kita Pak, kita harus mengajar lagi Pak, harus mengajar lagi. Nah makanya kalau seluruh guru bisa atau tahu dengan budaya tadi yang restitusi tadi, kemungkinan bisa diganti dengan guru yang lain atau mungkin diambil alih oleh bimbingan konseling seperti itu Pak. Saya baru tahu sekarang ini ada tentang restitusi itu, sangat baik sekali. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hendro. Tepuk tangan untuk kita berikan apa? Jadi untuk posisi kontrol itu ada berapa tadi? 5 ya. Ada 5. Yang pertama tadi sebagai penghubung, ya sebagai penghubung. Nah, kemudian yang kedua sebagai apa? Yang kedua pembuat merasa bersalah. Nanti kita langsung simulasikan yang sebagai posisi kontrol ya sebagai penghubung. Nanti kita belajar untuk mensimulasikan sehingga kita bisa kenal dengan 5 posisi kontrol. Kemudian yang ketiga posisi kontrol sebagai teman ya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Teman itu cenderung, kalau penghukum itu cenderung menyakiti baik secara fisik maupun secara verbal ya. Ucapan yang menyakiti, fisiknya juga tersakiti. Kemudian yang membuat merasa bersalah itu cenderung anak dibuat supaya iba sehingga timbul merasa bersalah yang berlebihan. Nah ini nggak boleh. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman, cenderung dekat. Tapi kelemahannya itu cenderung ketergantungan hanya kepada guru-guru itu saja yang dekat, yang enggak jadi temannya, yang enggak dianggap itu kan. Kelebihannya seperti itu. Kemudian yang pemantau. Kalau pemantau itu cenderung dia memegang pada aturan seperti ini. Dia paham betul. Kamu terlambat ya? Langsung lari. Kayak penghukum, tapi dia nggak mau tahu pokoknya. Tahu kan terlambat konsekuensinya apa seperti itu. Dia berpedoman pada aturan, itu pemantau. Kayak pengawas itu loh. Kamu tahu kan kalau di sini tuh dilarang pakai sepatu warna putih gitu. Tapi ini masih mending ya, nggak terlalu berlebihan seperti penghukum. Kemudian yang paling direkomendasikan adalah sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer itu cenderung dia itu memberikan kesadaran motivasi intrinsik dengan menanyakan bentuk tanggung jawabnya seperti itu. Misalkan seperti ini, ada anak misalkan terlambat ya, akan ditanya nilai terlambat itu sesuai dengan nilai peraturan di sini enggak? Oh enggak. Terus konsekuensinya gimana? Terus tindakan kamu yang akan kamu lakukan apa nak? Kalau kamu salah seperti enggak sesuai nilainya, saya akan cenderung motivasi intrinsiknya, nilai-nilainya itu dibangkitkan, nggak menyakitkan. Nilai tanggung jawabnya yang ingin dimunculkan seperti itu. Nah ini yang direkomendasikan posisi manajer. Nah baik, untuk simulasi posisi kontrol silakan semuanya. Saya butuh 5 teman-teman guru, silakan maju ke depan. Ayo nanti langsung praktek satu ya. Atau satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sesi simulasi ya teman-teman, biar kita lebih mendalami posisi kontrol ini. Baik, salah satu teman yang akan memerankan posisi kontrol sebagai penghukum, Pak Irul. Oke Pak Irul. Oke Pak Irul memerankan posisi kontrol sebagai apa? Penghukum. Itu biasanya sifatnya apa tadi? Menyakiti fisik juga
Gitu. Oke, kita simulasikan sang muridnya nih, ya, terlambat ya. Maaf Pak, terlambat Pak. Apa terlambat? Serangan, lari 50 kali. 50 kali ya. Pak. Push up 25 kali. Push up 20 Iya. kali. Iya Pak. So. Ya, oke, tepuk tangan seperti itu ya. Sampai ya Pak. Ya, udah. Oke, berikutnya itu tadi ya, itu pengukur. Nah, sekarang satu lagi untuk membuat merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah. Kita lanjut untuk kegiatan simulasi posisi kontrol. Baik, kita sudah dapat teman dua ini memerankan posisi pembuat merasa bersalah. Sama. Permasalahannya ada siswa terlambat. Saya memerankan sebagai siswa terlambat ya. Siap ya? Oke, konsentrasi, perhatikan seperti ini. Maaf Bu, saya terlambat. Ya Allah Adib, kamu Iya. terlambat lagi ya. Iya Bu. Kamu nggak kasihan sama ibu? Kenapa Bu? Terlambat kok setiap hari. Iya Bu. Kalau ibu jantungan gimana? Iya Bu, maaf Bu. Besok jangan terlambat lagi ya. Iya Bu. Biar ibu sehat, nggak jantungan. Iya, tepuk tangan. Berikutnya di sesi simulasi ini kita memerankan posisi kontrol yang ketiga sebagai apa? Sebagai teman ya, sebagai teman. Silakan siapa yang akan mendemonstrasikan. Bu Irul, monggo. Silakan Bu. Oke, Bu Irul. Ya. Oke, Bu Irul. Sama ya, nanti saya sebagai yang membuat siswa yang melakukan pelanggaran. Maaf Bu, saya terlambat. Oke Adib, berhubung saya ini peduli sama kamu, ya udah silakan kembali ke kelas. Maaf, dan besok jangan diulangi kembali. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum, Silakan. Bu. Waalaikumsalam. Nah kalau teman ini cenderung dia tuh deket ya, deket, akrab gitu ya. Cuman ini posisi ini tuh cenderung nanti kelemahannya bagus sih, akrab sih sebenarnya. Cuman ini kelemahannya itu hanya pada Bu Irul saja. Siswa Adib ini baik, sama guru yang lainnya belum tentu, begitu ya. Nah langsung saja, terima kasih Bu Irul. Kita langsung ke posisi kontrol pemantau. Silahkan Bu. Ayo. Oke Bu Ama, silakan Bu. Ya. Oke Bu Ama. Iya, Bu Ama nanti akan memerankan, simulasikan, mendemonstrasikan peran. Sini sedikit Bu. Ya, peran sebagai pemantau. posisi kontrol. Pemantau ya. Silakan didemonstrasikan. Saya siswanya nih ya. Oke, saya terlambat. Oke. Mas Adib, Ya. tahu kan ini jam berapa? Jam 7 lebih 5 menit Bu. Ya kan terlambat kan hitungannya. Iya sih Bu. Tahu kan peraturan di sini tuh konsekuensinya kalau terlambat apa? Iya Bu, membersihkan halaman sekolah Bu. Ya udah langsung dilaksanakan. Terima kasih. Tepuk tangan kayak gitu ya. Jadi memang posisi kontrol sebagai pemantau itu dia fokusnya pada peraturan aja. Gitu. Simple aja gitu. Oke, terima kasih. Satu lagi nih, posisi kontrol yang direkomendasikan. Posisi kontrol sebagai manajer. Kata kuncinya adalah dia akan menanyakan, membangun kesadarannya agar tanggung jawabnya tumbuh. Ya, agar tanggung jawabnya tumbuh. Silakan salah satu mungkin Bu Rini. Ya, silakan Bu Rini. Oke, Bu Rini. Ya. Saya siswanya yang terlambat. Bagaimana posisi manajer ini? Oke. Jadi nanti kita praktekkan ya. Oke. Maaf Bu, saya terlambat Bu. Oh, Mas Adib. Iya Bu. Tahu kan sekarang jam berapa ya? Jam 7 lebih 7 menit Bu. Menurut Mas Adib, jam 7 lebih 7 menit itu terlambat atau tidak ya? Ya iya sih Bu, Iya. terlambat. Berarti sesuai peraturan di sekolah kita atau tidak? Sesuai peraturan di sini, keyakinan di sini, kalau jam 7 lebih 7 menit itu
Ya melanggar, Bu. Melanggar. Mas Adib tahu kalau melanggar berarti harus apa? Ya mestinya saya harus bangunnya lebih pagi dan mempersiapkan diri, Bu. Oke. Ya. Tidak bisa dilakukan hari ini berarti besok bisa ya? Insya Allah besok saya akan memperbaiki lagi. Ya Bu. harus ya. Iya siap. Iya, Bu. terima kasih Mas Adib. Iya. Silahkan masuk kelasnya. Terima kasih, tepuk tangan. Itu posisi manajer ya, cenderung mengembalikan kepada si pelanggar gitu ya. Untuk apa? Kesadarannya tumbuh. Setelah dia menyadari bahwa ini kesalahannya, apa yang Anda lakukan, konsekuensinya, tanggung jawabnya, itu kita akan nanya-nanya saja, gitu ya. Jadi luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya, teman-teman di ini. Sebagai refleksi posisi kontrol yang direkomendasikan sebagai guru agar tercipta budaya positif di sekolah, tercipta suasana lingkungan yang aman dan nyaman, well-being, tercapai kesejahteraan psikologis. Yang mana kira-kira posisi kontrol? Yang manajer yang barusan diberangkat oleh guru ini. Terima kasih untuk simulasi 5 posisi kontrol dan teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak, maaf Pak, maaf Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf ya Pak, nggak sengaja nih Pak. Aduh, maaf Pak. Iya. Maaf Pak, saya Ya. disuruh nemuin Pak Hendro sama Pak Adib, disuruh ketemu, nggak tahu kenapa. Ya udah deh, ayo masuk. Ya udah deh. Ada apa tadi Mbak Manda kok lari-lari? Bukankah ini saatnya Mbak Manda harus mengikuti pelajaran? Jadi tadi itu saya telat Pak, terus saya mau masuk ke kelas, yang ngajar Pak Hendro, tapi nggak diizinin Pak Hendro masuk, nggak tahu kenapa, malah disuruh nemuin Pak Adib. Oh begitu ya. Lalu bagaimana perasaanmu ketika tidak diizinkan mengikuti pelajarannya Pak Hendro? Ya kesel lah Pak. Masa sih Pak, saya udah lari-lari, udah keringetan, nggak dibolehin masuk sama Pak Hendro. Pantas kalau kamu kecewa. Bapak juga tentu akan kecewa kalau mengalami seperti kamu. Lalu apa tindakanmu kalau kamu tidak diizinkan mengikuti pelajarannya Pak Hendro? Ya, saya merasa kesal dan jengkel Pak, karena nggak diizinin Pak Hendro ikut pelajaran. Tapi masih mending kamu hanya kecewa, tidak melakukan tindakan gegabah lainnya. Tapi tentunya kamu tidak diizinkan Pak Hendro mengikuti pelajarannya, tentunya ada alasan kan? Ya, karena saya terlambat itu Pak, saya nggak diizinin masuk ke kelas sama Pak Hendro. Nah sekarang kamu coba lihat keyakinan kelas kamu. Apakah tindakan terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu dan prinsip kamu? Ya enggak sih Pak, saya yang rugi kalau terlambat sekolah, tidak bisa mengikuti pelajaran. Lalu keyakinan dan prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Saya sebenarnya meyakini prinsip mandiri dan bertanggung jawab dalam diri saya Pak. Mungkin karena saya kurang persiapan bangun pagi, jadinya saya terlambat. Lalu apa tindakanmu supaya tidak terlambat sekolah lagi? Jadi saya akan menyiapkan alarm agar bangun lebih pagi dari yang sebelumnya Pak. Nah itu tindakan yang mandiri Nda. Lalu kapan kamu akan memulai tindakan mandiri itu? Saya akan melakukan mulai besok Pak. Nilai mandiri itu sangat penting kah?
Oh, iya Pak. Karena dengan mandiri saya bisa melakukan tindakan dengan penuh kesadaran dan tidak bergantung dengan orang lain. Bagus. Bagaimana perasaanmu menjadi siswa yang mandiri yang bisa berangkat ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat? Wah, senang sekali Pak. Karena dengan tindakan seperti itu saya bisa menjadi lebih baik lagi. Baiklah, selamat. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Ya Pak, terima kasih. Silakan duduk. Jadi begini Mas Irfan, Pak Adib mau ngajak bincang-bincang dengan Mas Irfan ya. Ada sesuatu hal yang perlu saya sampaikan dengan Mas Irfan. Apakah Mas Irfan bersedia? Iya Pak, saya bersedia. Oke, terima kasih Mas Irfan. Jadi gini Mas Irfan, Pak Adib ini kan wali kelas kamu ya. Jadi Pak Adib dapat masukan dari Pak Sakdi selaku guru mapel matematika menginformasikan kalau Irfan di tanggal 1 tidak mengerjakan tugas ya, kemudian tanggal 5 juga tidak mengerjakan tugas, yang tanggal 15 kemarin juga mengerjakan tapi terlambat ya kan. Maaf Pak, saya tidak mengerjakan tugas 2 kali. Yang ketiga, saya telat mengerjakan tugas. Saya kira saya juga pernah belum mengerjakan tugas dan terlambat. Dan itu teman-temanmu yang lainnya juga mungkin ada yang mengalaminya. Jadi tidak hanya Irfan saja, tapi Pak Adib biasanya langsung tanggung jawab untuk segera menyelesaikan tugas-tugas itu. Irfan sudah 2 kali tidak mengerjakan tugas. Terus tugas yang ketiga juga terlambat ya. Tentunya tindakanmu ini ada alasannya kan? Ya Pak, alasan saya tidak mengerjakan tugas itu kesulitan Pak, pelajaran matematika, karena saya itu bingung. Oh, jadi kamu bingung kesulitan tugas pelajaran matematika, jadinya kamu tidak mengerjakan tugas. Lalu menurut Irfan, apakah tindakan tidak mengerjakan tugas ini sesuai enggak dengan nilai-nilai keyakinan kelas dan nilai-nilai yang ada dalam diri kamu? Ya tidak sesuai Pak, karena saya meyakini kalau seseorang siswa itu harus bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas dari guru. Ya Irfan, Pak Adib sepakat dengan keyakinan yang ada dalam diri kamu, yang ada di dalam kelas kamu, bahwa seorang siswa itu harus bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas dari gurunya yang diberikan itu ya. Lalu apa Pan rencana tindakan kamu untuk menunjukkan nilai tanggung jawab untuk bisa memenuhi tugas-tugas yang belum kamu kerjakan? Rencananya Mas Irfan gimana? Soalnya sudah 3 loh. Kira-kira apa rencana tindakan kamu? Ya Pak, rencana saya akan memahami tugas-tugas itu. Setelah itu saya akan mengerjakannya. Ya. Saya juga merencanakan belajar kelompok, sehingga saya kalau kebingungan saya akan tanya kepada teman saya Pak. Wah, bagus itu Pan. Jadi kamu memahami dulu, kalau sudah paham kamu akan mengerjakan tugas matematika itu kan. Terus rencana yang kedua juga kamu ingin apa tadi, belajar kelompok, sehingga kalau pas ada yang sulit atau kamu belum paham, kamu bisa tanya dengan temanmu tersebut. Bagus itu. Lalu kapan kamu merencanakan tindakan ini akan Irfan lakukan? Besok Pak, saya akan mulai mengerjakan tugas dan belajar kelompok. Nah, saya setuju.
Baik Pan, sepertinya Irfan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dari guru ya, dan kamu bisa berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong dalam belajar dengan teman-temanmu ya, itu sangat baik sekali. Oke, terima kasih, saya kira cukup ya Pan ya. Semoga kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan sukses menjadi siswa yang lebih baik lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfan. Saya setelah mengikuti kegiatan restitusi bersama Pak Adib, saya menjadi bersemangat dan menjadi siswa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amanda Rahmadita. Setelah mengikuti restitusi bersama Bapak Adib Jauhari, saya merasa menjadi siswa yang lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta dapat menghargai waktu dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Ya Pak, terima kasih. Silakan Duk. Jadi begini Mas Irfan, Pak Adib mau ngajak bincang-bincang dengan Mas Irfan ya. Ada sesuatu hal yang perlu saya sampaikan dengan Mas Irfan. Apakah Mas Irfan bersedia? Ya Pak, saya bersedia. Oke, terima kasih Mas Irfan. Jadi gini Mas Irfan, Pak Adib ini kan wali kelas kamu ya. Jadi Pak Adib dapat masukan dari Pak Sakdi selaku guru mapel matematika, menginformasikan kalau Irfan di tanggal 1 tidak mengerjakan tugas ya, kemudian tanggal 5 juga tidak mengerjakan tugas. Yang tanggal 15 kemarin juga mengerjakan tapi terlambat, ya kan? Maaf Pak, saya tidak mengerjakan tugas 2 kali. Yang ketiga, saya telat mengerjakan tugas. Saya kira saya juga pernah belum mengerjakan tugas dan terlambat. Dan itu teman-temanmu yang lainnya juga mungkin ada yang mengalaminya. Jadi tidak hanya Irfan saja, tapi Pak Adib biasanya langsung tanggung jawab untuk segera menyelesaikan tugas-tugas itu. Irfan sudah 2 kali tidak mengerjakan tugas. Terus tugas yang ketiga juga terlambat ya. Tentunya tindakanmu ini ada alasannya kan? Ya Pak, alasan saya tidak mengerjakan tugas itu kesulitan Pak, pelajaran matematika, karena saya itu bingung. Oh, jadi kamu bingung kesulitan tugas pelajaran matematika, jadinya kamu tidak mengerjakan tugas. Lalu menurut Irfan, apakah tindakan tidak mengerjakan tugas ini sesuai enggak dengan nilai-nilai keyakinan kelas dan nilai-nilai yang ada dalam diri kamu? Ya tidak sesuai Pak, karena saya meyakini kalau seseorang siswa itu harus bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas dari guru. Ya Irfan, Pak Adib sepakat dengan keyakinan yang ada dalam diri kamu, yang ada di dalam kelas kamu, bahwa seorang siswa itu harus bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas dari gurunya yang diberikan itu ya. Lalu apa Pan rencana tindakan kamu untuk menunjukkan nilai tanggung jawab untuk bisa memenuhi tugas-tugas yang belum kamu kerjakan? Rencananya Mas Irfan
gimana? Soalnya sudah 3 loh. Kira-kira apa rencana tindakan kamu? Ya Pak, rencana saya akan memahami tugas-tugas itu. Setelah itu saya akan mengerjakannya. Ya. Saya juga merencanakan belajar kelompok, sehingga saya kalau kebingungan saya akan tanya kepada teman saya, Pak. Wah, bagus itu, Pan. Jadi kamu memahami dulu, kalau sudah paham, kamu akan mengerjakan tugas matematika itu kan. Terus rencana yang kedua juga kamu ingin apa tadi? Belajar kelompok. Sehingga kalau pas ada yang sulit atau kamu belum paham, kamu bisa tanya dengan temanmu tersebut. Bagus itu. Lalu kapan kamu merencanakan tindakan ini akan Irfan lakukan? Besok Pak, saya akan mulai mengerjakan tugas dan belajar kelompok. Nah, saya setuju. Baik, Pan. Sepertinya Irfan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dari guru ya. Dan kamu bisa berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong dalam belajar dengan teman-temanmu ya. Itu sangat baik sekali. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya, Pan ya. Semoga kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan sukses menjadi siswa yang lebih baik lagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfan. Saya setelah mengikuti kegiatan restitusi bersama Pak Adib, saya menjadi bersemangat dan menjadi siswa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amanda Rahmadita. Setelah mengikuti restitusi bersama Bapak Adib Jauhari, saya merasa menjadi siswa yang lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta dapat menghargai waktu dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Adib akan menyampaikan diseminasi, mau menyampaikan sesuatu yang penting ya di layanan bimbingan konseling ini tentang apa namanya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal ya, pernyataan-pernyataan nilai-nilai yang harus dibuat agar kelas ini nanti memiliki keyakinan yang bisa disepakati begitu ya. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya nggak usah terlalu panjang gitu ya, sedikit aja singkat tapi bisa dipahami oleh semua warga kelas ini ya. Ini kelas apa ini? 7A. Kemudian keyakinan kelas ini diharapkan bisa menjadi sesuatu yang bisa diyakini, disepakati, kemudian dilaksanakan sehingga tercipta lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Baik, sudah paham tentang keyakinan kelas? Nah, silakan Pak Adib akan beri kesempatan kalian untuk menyampaikan ide nilai-nilai keyakinan apa yang ingin dibangun, dibuat di kelas ini. Coba silakan. Siapa yang mau berkontribusi, mau menyampaikan usul? Silakan. Ya, namanya siapa, Mbak? Natasha. Mbak Natasha. Nah, silakan kalian tulis ya. Silakan maju Mbak Natasha, maju. Silakan Anda tulis keyakinan kelas di kelas 2 ini apa saja, Mbak Natasha akan berikan kontribusi. Berikutnya sambil menunggu Mbak Natasha menulis keyakinan, silakan ada lagi. Ya, namanya siapa? Rizka. Mbak Rizka. Kita apa itu coba dibaca? Menghargai sesama teman. Sesama teman. Sepakat ya? Nggih. Oke, silakan dulu tepuk tangan. Berikutnya Mbak siapa? Mbak Rizka silakan.
Ada lagi? Yang laki-laki. Wah, namanya siapa, Mas? Wah, gagah sekali ini. Kiki ya? Apa nilainya yang ini, Bang? Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Oke, silakan. Ya, ayo ditulis ya. Ayo. Ya. Menghargai apa? Guru, menghargai guru ya. Supaya apa? Di kelas itu kalau guru pas mungkin menerangkan gitu maksudnya ya. Berikan pembelajaran. Saat KBM atau kegiatan belajar mengajar saat guru menerangkan begitu, kalian berarti menghargai. Oke, tepuk tangan buat siapa ini? Berikutnya satu lagi apa? Mas Ki, silakan maju. Yang lainnya siap-siap ya. Oke. Iya. Jadi keyakinan kelas ini nanti kalau sudah ditulis ya, ini ya, oke. Menghargai guru tadi apa? Saat KBM. Guru saat KBM. Nah, Mas ini di sini. Ya, silakan tulis. Nah, nanti nilai-nilai yang sudah ditulis ini nanti sekretaris kelas menulis ya. Kemudian kita buat di kertas, kemudian nanti ditempel di kelasnya begitu. Yang harus setiap anggota kelas nanti bisa melihatnya. Berarti selama pembelajaran harus menghargai guru, terus tidak boleh wadan-wadanan orang tua. Sering ya? Nah, wadan-wadanan itu bully ya. Nah, mulai sekarang diyakini saling menghargai sama teman, tidak boleh madani ya kan? Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, stop dulu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan semuanya untuk kelas ini luar biasa ya. Kita masih ada 2 lagi, mungkin ada dari teman-teman kalian yang belum berkontribusi membuat nilai keyakinan kelas 7A. Silahkan, ayo siapa lagi? Ya, bagus namanya siapa Mas? Topan. Topan itu yang angin itu ya? Iya Pak. Oke, apa Mas Topan? Membayar kas tepat waktu. Emang di kelas ini terjadi sesuatu mungkin? Sering nunda-nunda. Sering? Nunda-nunda. Bayar kasnya? Nggih. Sampai membengkak beberapa juta gitu? Nggih. Perlu ditulis? Perlu diyakini, dibuat? Perlu. Silakan Mas, tepuk tangan buat Mas Topan. Ya, cepat ya, lari. Berikutnya ada lagi satu lagi keyakinan. Silakan. Oke, namanya siapa Mas? Rapid apa Mas nilainya? Menjaga kebersihan kelas. Emang perlu ini keyakinan ini? Kenapa? Soalnya sering kotor. Kelasnya sering kotor. Yeay. Sehingga diharapkan nanti kalau sudah diyakini untuk menjaga kebersihan seperti yang diusulkan Mas Ropip nanti disepakati loh ya. Oke. Membayar kas tepat waktu. Ya, tepuk tangan. Berikutnya. Silakan Rip. Oke. Apa tadi Mas Ropip? Tadi Rip menjaga kebersihan kelas. Supaya kelasnya ini kesepakatan. Jadi ini perlu kesadaran anak-anak ya. Kesadaran ya. Kalau buang sampah terus oh ya, ada piketnya nggak di kelas? Ada. Kira-kira dilaksanakan apa enggak? Yang laki-laki enggak Pak. Oh, yang laki-laki nggak mau? Emang kalau nyapu tuh harus perempuan? Nggih, kalau laki-laki nggak boleh nyapu. Ini aja. Piket itu tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Menjaga kebersihan kelas berarti dengan melaksanakan piket ya. Sepakat? Sepakat. Putra dan putri tetap menjalankan piket menjaga kebersihan juga, ya kan? Oke, terima kasih anak-anak. Baiklah, kali ini kalian sudah paham tentang keyakinan kelas ya, supaya tercipta budaya positif ya. Tercipta lingkungan yang aman dan nyaman, kalian belajarnya ayem, nyaman, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih sampai di sini
tentang keyakinan kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Di kelas ini menerapkan keyakinan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Salah satunya, contohnya tidak boleh bully nama orang tua. Sepakat? Bagus. Nah, salah satu budaya positif yang harus dikembangkan di kelas ini adalah membentuk keyakinan kelas. Sudah paham tadi ya keyakinan kelas ya? Sudah. Silakan usul keyakinan apa yang mau ditulis di sini? Ya, Mas, Mam? Ya? Menghargai orang lain, terus? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adib Jauhari terkait diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sangat menarik sekali bagi saya. Semoga saya bisa menerapkan ilmu yang telah diberikan, terutama tentang posisi kontrol guru. Menarik sekali. Semangat Bapak Adib untuk menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Adib Jauhari atas kegiatan diseminasi dengan materi segitiga restitusi. Semoga materi yang telah disampaikan menjadikan saya, Pak Adib, dan semua guru-guru menjadi guru yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih luar biasa atas diseminasinya tentang budaya positif sekolah, dan kami sudah praktekkan, ternyata sangat luar biasa sekali dampaknya di siswa kita. Siswa kita menjadi siswa yang bermartabat, sekolah kita juga meningkat prestasinya dengan adanya budaya positif di sekolah.